Oke, baik anak-anak, kita akan mulai belajar untuk siklus akuntansi perusahaan dagang. Di kelas 11, kalian sudah mulai belajar apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian sudah mulai memasukkan atau mencatat bukti-bukti yang ada ke dalam jurnal, memindahkan atau posting ke buku besar, sampai dengan membuat laporan keuangan. Nah, untuk mengingat kembali proses siklus dari mulai tahap pencatatan sampai dengan pelaporan, kita akan bahas dari awal terlebih dahulu. Sebelum kita mulai atau melakukan pencatatan, kalian harus tahu terlebih dahulu identitas perusahaan dan usaha pokok. Di dalam informasi ini, kalian akan tahu nama PT, kemudian alamatnya ada di mana, seperti yang ada di sini. Misalkan ini nama perusahaannya PT Berkah, alamatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 140 Jakarta, dan informasi-informasi yang lain seperti email. Selain itu, akan dijelaskan juga usaha pokok dari perusahaan itu apa. Kalau sebagai contoh, untuk PT Berkah ini bergerak dalam bidang usaha jual beli peralatan kesehatan. Ya. Berikutnya, informasi yang penting yang harus kalian pelajari adalah terkait dengan kebijakan akuntansi. Kenapa kebijakan akuntansi ini harus dipelajari? Karena dari kebijakan inilah kalian akan membuat atau melakukan pencatatan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi untuk satu siklus. Ya. Di dalam kebijakan akuntansi akan dibahas yang pertama itu tentang kebijakan umum. Ya, ada sistemnya berpasangan dengan dasar accrual basis. Seperti yang kita ketahui, dalam akuntansi ada dua sistem, satu cash basis dan dua adalah accrual basis. Ibu yakin kalian masih tahu apa itu accrual basis dan apa itu cash basis. Berikutnya, ada periode akuntansi tahunan. Ya, untuk PT Berkah ini dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu periode akuntansinya. Kemudian subperiode akuntansi ada 12 bulan. Berikutnya, pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Kemudian jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Kemudian transaksi menggunakan mata uang rupiah atau single currency. Itu terkait dengan kebijakan umum. Berikutnya, ada kebijakan terkait dengan pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 10% dari nilai pembelian. Kemudian beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai hutang dan nilai PPN masukan. Keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang atau pembelian. Ya, kemudian asumsinya faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian untuk kebijakan pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap mengeluarkan cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Nah, di sini kadang-kadang yang masih ketika melakukan pencatatan awal sering menjadi pertanyaan, apakah kas kecilnya dicatat ataukah tidak? Ya, jadi ketika kita akan melakukan pencatatan, bacalah terlebih dahulu kebijakan akuntansi dengan baik. Kalau di sini sistem pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap, berarti kalian tahu harus melakukan apa. Ya, untuk kas kecil kita mengenal dua sistem. Yang pertama sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Ini sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Jadi kalau sistem dana tetap itu apakah dicatat atau tidak, untuk dana tidak tetap bagaimana pencatatannya, itu sudah kalian pelajari. Untuk berikutnya terkait dengan kebijakan penjualan. Yang pertama, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran 1/10 N/30.
Pelunasan dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang dan nilai PPN keluaran. Keterlambatan pembayar piutang didenda 1% dari nilai piutang atau penjualan. Asumsi faktur pajak penjualan dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. Berikutnya, kebijakan terkait dengan penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar dalam berangkas perusahaan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening sekian-sekian Bank BCA, Mangga 2, Jalan Sumatera, Jakarta. Nah, di sini ada kebijakan terkait dengan penilaian persediaan. Sistemnya menggunakan perpetual, berarti setiap ada transaksi terkait dengan persediaan akan dicatat ke dalam jurnal dan juga kartu persediaan dengan metode harga pokok rata-rata bergerak atau moving average. Jadi ketika kalian ada atau menemui transaksi persediaan, kalian tidak perlu bertanya dengan teman-teman kanan atau kiri. Silahkan lihat kembali kebijakannya, metode untuk persediaannya apa, bisa kalian gunakan sebagai dasar untuk mencatat persediaan barang dagang, baik itu transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi retur untuk pembelian maupun penjualan ke dalam kartu persediaan. Disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan keluar dan masuk untuk setiap item barang dagangan. Berikutnya, kebijakan terkait dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atas depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Ya, jadi nanti ketika kalian akan membuat jurnal penyesuaian di akhir periode, karena di sini sudah dijelaskan perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan, maka ini akan menjadi dasar ketika kita membuat atau menghitung berapa besarnya penyusutan. Oke, itu terkait dengan kebijakan akuntansi. Jadi ada 7 hal yang harus kalian perhatikan. Kemudian pelajari kebijakan akuntansinya. Ini akan kita jadikan dasar ketika kita mencatat bukti-bukti yang ada ke dalam jurnal sampai dengan nanti pembuat laporan keuangan. Nah, berikutnya juga disediakan nama-nama akun. Apa fungsi dan tujuan dari nama-nama akun ini? Ya, di dalam ini ada nama akun, kemudian ini fungsi untuk mencatat mutasi nilai apa. Ya, misal cash in bank itu digunakan untuk mencatat kas di bank. Jadi setiap transaksi yang berkaitan dengan kas di bank, baik itu transaksi yang masuk maupun transaksi yang keluar, akan menggunakan akun cash in bank. Ya, jadi ketika kalian bingung ini akunnya apa, ya, untuk dicatat dengan menggunakan akun apa, silahkan perhatikan fungsi untuk mencatat mutasi nilai. Kalian bisa menyesuaikan dengan transaksinya. Oke, berikutnya ini neraca saldo per 30 November 2013 ya. Jadi ini neraca saldo untuk periode bulan lalu. Ini akan menjadi neraca saldo awal untuk periode yang akan kita lakukan pencatatan. Ya, ini neraca saldonya. Oke, berikutnya ada daftar customer dan supplier. Ini ada daftar nama customernya. Kemudian ini nilai piutangnya. Ya. Nah, nilai piutang di sini misalkan untuk toko Alex sebesar 22 juta. Ya, berarti nilai piutang ini sudah masuk nilai penjualannya dan nilai PPN-nya, ya. Unsurnya ada 2. Kemudian ada daftar supplier. Ini nama-nama supplier. Kemudian ini daftar saldo untuk utang atau daftar saldo untuk suppliernya. Misalkan PT Nusa Persada, jumlah hutang kita 22 juta. Nah, di dalam 22 juta ini juga sudah include PPN dan nilai pembeliannya. Kemudian daftar produk. Jadi ada 2 produk yang kita jual, ya. Ini adalah daftar persediaannya. Berikutnya, nah inilah dokumen transaksinya. Ya, dokumen-dokumen ini nanti yang akan kalian
gunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal, ya. Ketika kita membaca dokumen, kita harus cermat, ya. Ini PT Berkah ada di kop bukti kita. Berarti ini kita yang mengeluarkan dokumennya. Misalkan contohnya untuk voucher kas kecil, ya. Di sini ada nomornya, kemudian ada tanggal dokumen, ada keterangan dibayarkan kepada siapa, jumlah dan keterangannya, ya. Ini keterangannya kan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, ketika kita membaca keterangan seperti ini, berarti asumsi ini adalah transaksi untuk keperluan iklan, ya. Kita tinggal lihat nama akunnya apa yang sesuai di daftar nama akun. Seperti tadi misalkan contoh. Nah, ini beban iklan, advertising expense. Jadi, akun yang kita gunakan adalah advertising expense. Kemudian pasangannya apa? Karena dalam kebijakan tadi sudah dijelaskan bahwa sistemnya berpasangan, ya, sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat contoh yang pertama atau dokumen 1, voucher kas kecil, berarti ini kan pembayarannya dengan menggunakan kas kecil. Tadi kas kecilnya nilainya maksimal 1 juta, atau pembayaran di bawah 1 juta akan menggunakan kas kecil. Nah, tinggal dilihat tadi metode atau sistem pencatatan kas kecilnya apa. Kalian bisa memasukkan ke dalam jurnal, ya. Itu hal-hal dasar yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian mencatat atau melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi ke dalam jurnal, ya. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat.